Jadi kita khususnya di daerah di unit ini mensosialisasikan kebijakan yang sudah disampaikan pusat. Memang benar kami akui apa yang dirasakan masyarakat terkait adanya kenaikan pembayaran rekening listrik. Itu dulu, kenaikan pembayaran rekening listrik. Itu bahasa awamnya kan mereka. Tapi saya jelaskan lagi atau saya pertegas bahwa sampai hari ini PLN tidak pernah menaikkan tarif. Tadi disampaikan oleh begini, tarif tenaga listrik, karena itu yang menentukan pemerintah persetujuan DPR sejak tahun 2003 untuk tarif rumah tangga, dan tarifnya kan banyak tarif dan tahun 2017 sampai hari ini tidak ada kenaikan tarif. Pertanyaannya, kenapa sekarang masyarakat mengeluh? Nah, jadi di rekening itu ada dua unsur yang utama tagihan rekening listrik itu, dari pemakaian sama tarifnya sendiri. Ini tarifnya tidak naik, Pak. Sampai sini, Bang, tarif tidak naik. Pemakaian jadi yang naik. Kenapa pemakaian naik? Nah, kondisi normal aja fluktuasi dia naik turun. Misalnya di rumah kita ada beli TV baru, pasti itu secara alami. Apalagi ini sejak bulan Maret kita terdampak virus corona ini, COVID-19. Kebijakan pemerintah pertama social distancing, terus stay at home, terus WFH, otomatis konsumsi listriknya naik. Selama ini mereka nonton mungkin 1 jam 2 jam, TV-nya nyala itu jadi berjam-jam. Terus yang lain-lain lah. Kita sendiri mungkin kakak-kakak, abang-abang punya anak, karena WFH ini kan nggak sekolah itu udah pasti itu sebenarnya. Tapi masyarakat ada kutip tidak menyadari. Ditambah lagi PSBB, walaupun kita ini kan skopnya skala nasional, PSBB tambah lagi itu. Nah, ini yang pemakaian ini meningkat. Nah, jadi hitung-hitungannya pada saat atau bulan Maret itulah yang ada instruksi dari pemerintah bahwa semua menjalankan protokol COVID itu mulai bergerak konsumsinya. Kita pada saat itu PLN juga menjalankan instruksi pemerintah itu, antara tidak boleh berdekatan, kerumunan. Nah, ini terkait dengan petugas bacanaga kita, kami melakukan kebijakan perhitungan rata-rata 3 bulan di bulan Maret itu. Kenapa 3 bulan ini? Ini kan suatu rumusan dan berlaku seluruh dunia untuk case seperti ini. Mereka melakukan, ada yang 3 bulan sekali, ada yang rata-ratanya 4 bulan, 5 bulan, macam-macam. Kita melakukan rata-rata 3 bulan ini sudah menunjukkan kalau grafik itu sudah normal aja. Maret, April tambah lagi, dalam arti yang kebijakan protokol COVID itu lebih banyak lagi di rumah seluruhnya. Otomatis konsumsinya juga naik. Mei seperti itu juga, pemakaian Mei. Ibaratnya yang terjadi, saya ilustrasikan ya. Kalau selama ini kita makan ibarat kue berapa? 5 kue. Nggak terasa kita itu bulan April lebih makannya, 6 kue atau 7 kue kan? Kita nggak merasa, colok-colok aja hidup aja di dunia. Ini real, ini fakta yang real, bukan saya ngada-ngadain kejadian yang terjadi. Terus terjadi lagi di bulan Mei. Nah, begitu
waktu kemarin bulan Mei akhir, pada saat kami akan melakukan pembacaan meter, kita sudah agak mulai longgar itu penerapan PSBB. Kita diinstruksikan untuk membaca yang sesungguhnya, tidak rata-rata lagi, yang sebenarnya. Begitu dibaca yang sesungguhnya itu, nah itulah terjadi lonjakan atau kenaikan pemakaian yang menjadi rekening di bulan Juni. Bulan sekarang ini, masyarakat mulai teriak ini, kenapa tagihannya naik gitu. Ada yang bilang 100%, sekian persen, kemudian itu tergantung pemakaian fluktuasi. Nah itu dulu yang perlu dipahami, kenapa terjadi sedang viral ini di mana-mana di media. Kami atau PLN menaikkan tanpa pemberitahuan, terus tagihan kami sekian jadi sekian. Ini dulu pertama. Sebab kalau tanpa dipahami ini, kita juga membuka kesempatan tanda kutip namanya pelanggan komplain itu untuk melihat, mengcross-check apa benar itu bentuk pelayanan kami, misalnya koreksi rekening kemudian kami. Nah, silakan itu, misalnya ada kalau selisih misalnya catatan mereka 10, catatan kita 11, 12 masih dalam tahap kan selisih dengan sehari 2 hari, mereka misalnya bacanya tanggal 1 gitu tanggalnya, itu terjadi ya. Di luar dari itu itulah konsumsi yang naikkan, mungkin itu.